Oke, so here we are. Kita sudah mulai start live di Elmen Official. Ayo, mulai masuk satu persatu. Semuanya boleh silahkan masuk. Terima kasih teman-teman yang sudah join live aku hari ini di Instagram Elmen. Dan terima kasih yang sudah mendukung aku sampai saat ini. Dan doakan semoga tetap menginspirasi teman-teman. Ayo, terus masuk. Yo. Oke, thank you everybody. Semuanya thank you banget yang udah join live aku hari ini. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat mengenal aku lebih dalam. Dan juga pastinya terima kasih juga buat tim Elmen dan juga Nutrifood serta Dewan Juri yang sudah memberikan kesempatan aku untuk live hari ini di sesi #ElmenTalk Up Close and Personal with me, Fahri Muhammad Dahlan, the new Elmen of the Year 2021 dari Jakarta 1. Oke, so thank you banget sekali lagi buat semuanya. Karena udah mulai banyak nih, coba kita lihat pesertanya ada 55. Oke, teman-teman dari Green SWAT, udah mulai masuk satu persatu. Thank you banget teman-teman Sobat Mager Buster, teman-teman Top 20 lainnya. Ya boleh langsung join. Hello. Sorry banget aku nggak bisa nyapa satu persatu. Dan aku mau ucapin terima kasih banget yang udah nonton live hari ini. Oke, let's go. Yo, semuanya masuk. Oke, teman-teman yang sudah masuk, pertanyaannya melalui kolom komentar sudah dikumpulkan sama aku dan sudah disiapkan juga jawabannya sama aku. Dan ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan terbaik yang nanti terpilih dan mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Oke, dari Nutrimart. Nah, kalian bisa langsung belanjakan di Nutrimart Store ya. Oke, dan pastinya kalian tetap mengkonsumsi Elmen untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian kalian. Nah, sebelum mulai, aku mau minum Elmen Tuga dulu guys. Elmen, trust me, it works. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai sesi tanya jawabnya atau Q&A-nya. Oke, selamat malam semuanya. Thank you banget. Halo Mas Bara, Mas Friendly, dan semua tim Elmen lainnya. Seluruh tim Dewan Juri. Thank you banget yang sudah nonton live aku hari ini. Oke, pas banget jam 8 dan semua teman-teman sudah berkumpul. Kita akan segera memulai sesi tanya jawabnya. Oke, jangan lupa ya, nonton sesi live-nya sampai akhir. Nanti siapa tahu pertanyaan dari teman-teman ini akan menjadi pertanyaan terbaik dan mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Oke, so here we are. We gonna start from Farhan Ram 29. Oke, @FarhanRam29. #tanya Fahri. Oke, pertanyaannya, awal mula mengenal kalistenik dan mengapa memutuskan untuk mengikuti olahraga tersebut. Oke, awal mula memulai olahraga kalistenik itu aku di 2015. Sebelumnya aku memang suka banget dengan olahraga-olahraga ekstrim seperti breakdance dan parkour. Nah, saat itu aku melihat teman aku langsung join di kalistenik dan aku lihat perubahannya secara signifikan dalam waktu hanya sekitar 2-3 bulan. Dan itu menurut aku, wow, itu seperti hal yang mustahil loh sebelumnya buat aku. Jadi aku mencoba ikut bergabung di tahun 2015 dan alhamdulillah bisa konsisten sampai saat ini di tahun 2021. Dan semoga bisa terus sampai aku tua nanti, karena aku pengen banget menjadikan gaya hidup sehat sebagai investasi masa depan aku nanti ya, jadinya seperti itu. Oke, itu pertanyaan dari Farhan Ram 29. Terima kasih banget sebelumnya buat Farhan yang sudah bertanya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari
Halo, selamat malam. Oke, pertanyaan dari Ed Malasa. Oke, siapa role model Fahri dalam bidang olahraga dan kenapa memilih dia sebagai role model? Hashtag tanya Fahri. Oke, mungkin buat teman-teman, halo, thank you redukasi.id yang sudah nonton. Oke, langsung aja aku jawab pertanyaan sebelumnya. Role model aku itu mungkin teman-teman tahu ya, dia itu salah satu aktor yang hebat, yang saat ini mungkin filmnya sudah banyak di luaran sana. Itu kalian kalau tahu The Rock panggilannya atau nama aslinya Dwayne Johnson ya. Dia selain sebagai aktor, dia menginspirasi aku di gaya hidup sehatnya. Kalian bisa lihat teman-teman, mungkin The Rock ini berperawakan tinggi dan berbadan besar, dan dia selalu memberikan set-set latihan yang dia miliki, motivasi kepada orang lain bagaimana untuk menjalankan gaya hidup sehatnya, mulai dari berolahraga sampai kalian bisa lihat pencapaiannya menurut aku wow, luar biasa banget. Dan aku lihat The Rock ini tuh perjuangannya benar-benar start from zero to hero. Oke, dari dulunya dia di dunia gulat, lalu terjun ke dunia acting, sampai saat ini banyak banget brand-brand tawaran kerjasama kepada The Rock ini karena hasil pencapaian prestasinya, dan itu menurut aku keren banget sih. Dan itu adalah role model aku di dunia olahraga, The Rock, Dwayne Johnson. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Malasa pertanyaannya. Oke, kita cek selanjutnya. Ada @FJR_SNDR. Wah, FJR SNDR. Oke, Fajar Suendra nama lengkapnya. Oke, so pertanyaannya adalah, pernahkah mengalami kekalahan dalam suatu kompetisi dan bagaimana caranya bangkit dari kekalahan tersebut? Oke, kalau dibilang pernah nggak sih mengalami kekalahan? Pernah banget guys, aku mengalami kekalahan. Dan bukan satu atau dua kali, itu banyak banget aku mengalami kekalahan. Mulai dari kompetisi kalistenik, aku selalu di posisi keempat. Dan kompetisi terakhir itu di bidang olahraga, itu aku menjuarai kompetisi di posisi kedua. Dan itu cambuk buat aku banget bahwa di luar sana masih ada lawan-lawan yang lebih hebat dan lebih tangguh. Dan di situ membuat aku selalu berpikir bahwa latihan, dan selalu semangat adalah persiapan kita untuk berperang atau untuk berkompetisi. Jadi buat aku, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa puas pastinya, dan selalu semangat, selalu ingin yang terbaik. Dan itu menjadi cambuk buat aku atau motivasi buat aku untuk menjadi selalu yang terbaik, seperti itu. Oke, terima kasih buat FJR SNDR atas pertanyaannya. Thank you banget. Next, selanjutnya ada pertanyaan dari Shanshlin. Oke, so pertanyaan dari Shanshlin, what inspired you to start your fitness journey? Hashtag tanya Fahri. Oke, I wanna be more confident, and then I wanna live more healthy. Itu salah satu yang menginspirasi aku untuk memulai perjalanan sehat aku. Aku start badan dari kurus, tidak percaya diri, dan karena itulah aku ingin memulai gaya hidup yang lebih sehat lagi. Oke, mulai dari mengatur pola makan, latihan yang rutin, dibuat menjadi lebih konsisten lagi. Oke, hidup lebih sehat pastinya, menjauhi hal-hal seperti begadang. Oke, istirahat yang cukup, dan itu buat aku jadi semangat dari hari ke hari. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku masih diberikan kesehatan. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Shanselin. Oke, next, @Arya Lufti. Oke, pertanyaannya adalah persiapan tersulit untuk ikut kompetisi ini
atau ikut kompetisi The New Element of the Year itu apa sih Fahri? Hashtag tanya Fahri. Oke, persiapan tersulit yaitu belajar bagaimana aku tidak hanya mengandalkan skill atau kemampuan aku di bidang olahraga, ataupun aku hanya mengandalkan bentuk badan karena hasil latihan dan kerja keras, tetapi bagaimana aku bisa mengimbanginya dengan public speaking aku dan bagaimana cara aku menginspirasi orang lain untuk mengenal gaya hidup yang lebih sehat. Oke, bisa mengajak orang-orang lebih banyak lagi untuk mengenal gaya hidup sehat dan mau untuk bergerak bahwa ayo kita mulai dan niatkan dari diri kita sendiri. Geraknya yang sederhana, tidak perlu yang ribet, seperti itu. So itu persiapan dari aku. Pastinya semuanya harus balance mengenai skill, kemampuan public speaking, atau performance kita nanti di depan orang lain dan sebagainya. Oke, dan pastinya tetap latihan dan penuhi kecukupan nutrisi kalian. Oke, Element to go. Practice bro. Oke, Element, trust me, it works. Oke, thank you pertanyaannya buat Arya Lufti. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Travel Gila. Wah, ini pertanyaan dari kapten aku di Green Squad nih. Thank you banget Kapten Nino. Hashtag tanya Fahri. Sebagai influencer sosial media baik Instagram maupun TikTok, apa esensi sukses itu sendiri jika media sosial ini tidak pernah ada? Oke, bagi aku esensi sukses sendiri adalah bagaimana kita bisa dikenal atau bisa membawa perubahan yang berarti ke arah yang positif bagi orang lain. Dan itu menurut aku hal yang kadang jarang dimiliki oleh seseorang. Dan aku ingin banget, andai pun tidak ada sosial media, mungkin dari cerita atau dari cerita teman ke teman atau mulut ke mulut akan mengenal bahwa oh Fahri loh, seseorang yang bisa mengajak orang lain untuk mengenal gaya hidup lebih sehat loh. Oh dia bisa menginspirasi loh. Bagi aku sukses seperti itu. Jadi bisa membawa perubahan untuk orang-orang di sekitar aku. Dan bagi aku sukses saat ini ketika bisa mengajak banyak orang lebih banyak lagi, apalagi ditambah dengan sosial media, Instagram ataupun TikTok dan lain-lainnya. Dan itu bisa mengencourage orang lebih banyak lagi. Oke. So thank you banget pertanyaannya buat Mr. Nino as our captain at Green Squad Mager Buster. Oke. So next pertanyaan selanjutnya dari Joko Krisdianto. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara bulking tubuh yang benar tetapi saya kurang suka makan sayur? Oke. Dan bagaimana cara mengatasinya? Hashtag tanya Fahri. Oke. Ini pertanyaannya unik karena beliau ini tidak suka makan sayur. Tapi satu saran dari saya dulu ya sebelum menjawab pertanyaan ini, kalau bisa perlahan-lahan mulai mencoba berani makan sayur. Kalau tidak alergi ya, nggak ada alergi kan? Kalau nggak ada alergi, coba dipaksa memakan sayur. Tapi kalau memang terpaksa sudah tidak bisa sama sekali, sebenarnya faktor berat badan itu ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, selain itu faktor keturunan, stres, cemas atau depresi, hormonal, metabolisme tubuh, asupan makanan harian kalian. Nah, saran dari aku buat teman-teman yang mau bulking, pastinya ini pasti yang mau bulking ini tipe badannya ekto. Ekto ini tipe badannya startnya tuh dari badannya kurus atau tidak berisi. Nah, ini buat teman-teman pasti malas banget makan kan. Nah, caranya adalah makan dengan frekuensi yang sering. Dalam artian makan 5-6 kali lebih baik 5-6 kali dengan porsi kecil lebih baik daripada makan dengan 2-3 kali porsi besar. Nah, pastinya nggak cuma sekedar makan banyak aja ya, atau makan sering, tetapi pastikan makanan yang kalian makan itu kaya akan nutrisi.
Nah, kalau kamu nggak suka sayur-sayuran, boleh kamu makan buah, dagingnya juga harus kamu pilih, daging-daging yang memiliki protein tinggi. Selain itu kamu mungkin bisa ganti dengan tahu ataupun tempe. Nah, itu alternatif lainnya. Dan pastinya untuk menambah kecukupan protein harian kalian, minum susu protein dari Elmen. Nah, itu Elmen juga banyak variannya guys. Nggak cuman ada produk susunya aja, ada protein bar, ada protein crunch. Dan kalian pasti bakal suka banget sama rasanya. Oke, thank you banget pertanyaannya buat Joko Krisdianto 31. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari @jb1503. Oke, hashtag tanya Fahri. Beside your body, what will be your best asset to win Elmen of the year 2021? Thank you. Oke, terima kasih banget pertanyaannya buat Mas JB. Oke, aset aku di Elmen selain mengandalkan tubuh, pastinya aku mengandalkan kemampuan aku dari segi prestasi dalam berolahraga dan kemampuan aku dalam mengajak atau menginspirasi orang lain. Walaupun mungkin sampai saat ini aku sadar bahwa mungkin sosial media aku tidak sepenuhnya berisikan tutorial atau ajakan dalam berolahraga, tapi setidaknya motivasi di dalamnya atau kata-kata motivasi di dalamnya atau ajakan untuk berolahraga, dan selain itu menu-menu latihan yang aku berikan bisa mengajak orang untuk ayo mau mulai bergerak terlebih dahulu, seperti itu. Oke, itu untuk Mas JB 1503, terima kasih banget. Oke, next pertanyaan selanjutnya itu untuk @hendraputra95 hashtag tanya Fahri. Panjang banget nih guys. Oke, aku bacain ya. Hey Kak Fahri Muhammad Dahlan, selamat ya Kak sudah terpilih sebagai finalis. Aku follower Kakak di TikTok sebelum Kakak terpilih, cause I always save your workout tutorial. Thank you so much. Okay, my question is, banyak orang yang awam fitness ingin pergi ke gym. Oke, kerap kali mereka sebagai awam atau beginner mengalami lack of confidence untuk latihan di gym. Entah karena takut salah gerakan nanti diliatin sama teman-teman, atau mungkin karena kondisi badan yang gemuk atau kurus dan lain-lain. Dari sini bisa Kakak berikan satu mindset untuk para beginner ditanamkan di kepalanya agar tetap percaya diri untuk latihan di gym. Oke, thank you banget. Oke, saya punya satu mindset yang mungkin ini selalu saya berikan kepada diri saya sendiri, teman-teman di sekitar saya, bahkan anak-anak murid saya di luaran sana. Oke, hal ini karena dulu saya pernah mengalaminya juga. Saya tidak percaya diri untuk join di komunitas olahraga karena saya merasa bahwa saya kurus banget nih. Tapi saya sekarang sudah mulai menanamkan satu mindset kepada diri saya. Semuanya start from zero. Kalau semua orang sudah jago, sudah bisa, badannya sudah bentuk atau sudah ideal atau sudah berotot, pasti tidak ada yang namanya gym, tidak ada yang namanya trainer, tidak ada yang namanya komunitas, tidak ada yang namanya tutorial gerakan, karena semua orang sudah jago. Nah, pasti semua orang startnya itu dari nol. Oke, nggak ada teman-teman yang langsung bisa. Oke, pasti semuanya butuh pengalaman terlebih dahulu, seperti itu. Oke, dan pastinya buat teman-teman yang baru atau beginner memulai dunia olahraga, jangan takut. Pastikan teman-teman selalu berani dan percaya diri untuk memulai sesuatu. Kalau teman-teman takut salah gerakan, banyak referensi yang teman-teman bisa perhatikan. Oke, seperti teman-teman bisa lihat referensinya dari YouTube. Oke, teman-teman bisa lihat referensinya dari buku,
atau dari sosial media lain, Instagram. Nah, di sana kalian bisa lihat contoh gerakan yang baik dan benar. Jangan pernah memulai dari beban yang paling berat. Pastikan kalian memulai dari beban yang paling ringan dan perbaiki gerakannya terlebih dahulu seperti itu. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya masuk ke Jorgi Ibrahim. Bang, berapa tahun untuk mendapatkan badan seperti itu? Hashtag tanya Fahri. Oke, untuk proses membentuk badan, pada aku ya, karena setiap orang itu pasti beda-beda hasilnya. Dulu aku proses pembentukan badan aku dari kurus sampai berotot itu sekitar 3 bulan. Karena waktu itu aku sedang menunggu masa wisuda aku di diploma. Jadi waktu itu aku coba join di Calisthenics di 2015 Calisthenics di Bogor, dan alhamdulillah bisa konsisten sampai saat ini. Dan proses aku menuju sampai hari ini itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi tidak ada yang instan di dalamnya. Jadi buat teman-teman, ayo mulai gerak terlebih dahulu. Ingat, jangan muluk-muluk atau jangan jauh-jauh kalian memasang target. Kalian masang target sederhana, yang penting aku lakukan hari ini, aku lakukan esok, dan seterusnya. Dan pastikan kalian tahu batas kemampuan tubuh kalian, dan juga kalian harus perhatikan kalau kondisi badan kalian sudah capek atau sudah lelah. Istirahat itu merupakan bagian dari latihan. Jadi kalian tetap wajib istirahat yang cukup. Next. Thank you buat Jorgi Ibrahim. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari @desirisma94. Hashtag tanya Fahri. I know confidence is one of the most important things in this competition, but if I may, what's your biggest insecurities on how you overcome those? So buat aku, ketakutan terbesar aku sampai saat ini adalah mungkin aku orangnya mudah panik dalam menghadapi sesuatu. Tapi aku bisa hadapi itu saat ini semakin tenang, semakin percaya bahwa aku bisa menghadapinya. Karena kadang karena kepanikan aku ini, semua hal yang sudah aku persiapkan bisa jadi berantakan. Nah, itu ketakutan terbesar aku sampai saat ini, dan aku mencoba dari hari ke hari untuk menghilangkan rasa panik seperti itu dalam menghadapi sesuatu, dan tetap menyusun sesuatunya dengan tertata, dengan baik, dengan sesuai dengan yang telah aku persiapkan sebelumnya. Thank you sebelumnya buat @desirisma94 atas pertanyaannya. Next. Haus. Minum elemen tubo dulu, guys. Segar banget. Enak dan praktis. Proteinnya ini 12 gram per servingnya. Jadi jangan ragu, langsung aja minum elemen tubo. Next. @atancua. Menurut Bang Fahri sendiri, nilai atau value apa yang bisa orang ambil atau pelajari dari seorang Fahri? Karena di era sekarang kita tidak butuh orang yang hanya tampan atau terkenal, tapi mampu mengencourage banyak orang dengan platform yang dia miliki. @elemen, #elementalk, #tanya Fahri. Thank you banget pertanyaannya buat @atancua. Satu, menurut aku nilai value apa yang bisa orang ambil mengenai seorang Fahri? Tentang seorang Fahri, kegigihan, pantang menyerah, dan berani mencoba hal baru. Kenapa? Karena aku merasa aku orang yang gigih. Aku merasa aku orang yang tidak pernah menyerah akan suatu hal. Dan aku orang yang selalu berani mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan di hidup aku.
Dan itu bagaimana cara aku menghadapi suatu tantangan di luar sana untuk menjadikan seorang Fahri menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Oke, dan seperti yang tadi saya bilang, saya sadar bahwa mungkin sosial media saya belum sepenuhnya mengajak teman-teman untuk berolahraga dan lain-lainnya. Tapi hal sekecil apapun yang saya berikan kepada teman-teman, saya merasa bahwa saya bisa mengajak teman-teman untuk hidup lebih baik, hidup lebih sehat. Karena kesehatan itu investasi jangka panjang untuk teman-teman semuanya. Oke, kita tinggal di tubuh kita satu-satunya. Kalau kita tidak jaga tubuh kita mau tinggal di mana lagi? Oke, so sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih pertanyaannya buat @atancua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas @AKP. Oke, Mas Fahri ini pasti orang baik ya? Apa pernah ada orang yang memfitnah Mas Fahri di dunia nyata atau di dunia maya? Dan arti hashtag netizen untuk Mas Fahri itu apa sih? Dan bagaimana cara membuat mereka tidak mengganggu Mas Fahri? Dan terima kasih sebelumnya atas pertanyaan aku, hashtag tanya Fahri. Oke, terima kasih Mas AKP atas pertanyaannya. Oke, saya pernah mengalami fitnah baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Dan saya selalu percaya selagi saya berbuat hal yang positif, tidak pernah melanggar norma-norma aturan agama atau norma-norma yang tercela lainnya, saya percaya bahwa saya tidak takut untuk difitnah, apalagi dijatuhkan. Karena saya merasa saya selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan pastinya arti kata netizen untuk saya itu, bagi saya itu semua netizen yang di dunia. Oke, hello guys. Sorry banget tadi keputus live-nya karena ada beberapa trouble. Oke, alhamdulillah sudah join lagi. Oke, ini benar ya, sudah live lagi ya. Semangat terus, Cinere hadir. Halo sobat Cinere. Ini teman-teman boleh bantu respon, aku udah live lagi belum ya di teman-teman? Tadi sempat terputus koneksinya. Oke, semangat terus, thank you banget sebelumnya. Kill them with kindness. Oke, thank you Mas Travel Gila. Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Sorry tadi sorry keputus lagi. Udah. Oke, thank you banget. Oke, so bagi aku netizen itu di dunia maya adalah teman buat aku. Jadi sebagaimana mungkin aku akan menjaga perasaan mereka, menjaga perilaku aku kepada mereka di dunia maya seperti apa dan bagaimana agar tidak menyakiti hati mereka. Karena aku percaya kalau aku berbuat baik kepada teman-teman netizen atau aku selalu berbuat yang positif, kebaikan itu akan kembali kepadaku. Jadi aku nggak perlu pakai mengatur netizen, aku nggak perlu pakai kata-kata yang lain, tapi aku percaya dengan kebaikan aku itu akan kembali kepada diri aku sendiri. Oke, terima kasih. Dan pastinya semoga buat aku dan buat teman-teman tidak ada fitnah di dunia maya ataupun di dunia nyata seperti itu. Oke, thank you banget pertanyaannya buat Mas Aid Akepi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @brian_mdk sorry banget nih. Kenapa memilih melanjutkan jenjang kuliah dari diploma ke jenjang sarjana? Hashtag tanya Fahri. Oke, karena bagi aku selalu percaya bahwa ada batasnya ketika kita semakin berumur. Oke, kemampuan fisik kita. Oke, udah join lagi belum? Sorry banget guys, sempat keputus koneksinya. Koneksi aku mulai error di akhir nih. Oke, tadi pertanyaannya kenapa memilih melanjutkan jenjang kuliah dari diploma ke jenjang sarjana? Karena aku percaya tadi ilmu pikiran itu tidak ada batasnya. Jadi selama aku masih sanggup untuk menambah ilmu lebih menambah wawasan,
untuk membuat aku menjadi lebih baik dari hari ke harinya, seperti itu. Oke, jadi itu alasan aku melanjutkan dari jenjang diploma ke jenjang sarjana. Jangan puas akan ilmu yang telah diberikan, kalian harus merasa haus terus akan sebuah ilmu. Oke? Ilmu yang positif pastinya ya. Oke, selanjutnya @alif zamzama. Selama melatih calon abdi negara, kesan apa yang didapatkan dan kenapa bisa melatih calon abdi negara? Oke, thank you banget pertanyaannya @alif zamzama. Thank you teman-teman yang udah ngucapin semangat, terus belajar, betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jawaban dari Alif Zamzama. Oke, yang saya rasakan itu bangga karena saya melatih para calon abdi negara yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, yang nanti akan mengabdi, menjaga keamanan serta kestabilan negara Indonesia. Dan itu membuat aku bangga banget. Dan kenapa aku bisa ngelatih calon abdi negara? Alasannya adalah karena basic latihan aku yang seperti pull up, di calisthenics, sit up, lalu push up, dan lain-lainnya, itu sesuai dengan background olahraga aku. Dan aku dipertemukan dengan teman aku dari calisthenics, namanya Jack. Dan aku juga dipertemukan dengan Bapak Perwira Sahabudin serta Bapak Brigadir Umar Harahap, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajar para calon siswa di Makobrimob Depok Kelapa II. Itu sebuah kebanggaan buat saya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Oh guys, 1 menit lagi nih guys. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Aku akan pilih. Oke, @Dio Prayogo, kompetisi paling menarik yang pernah diikuti sebelumnya, #tanya Fahri. Kompetisi yang paling menarik itu buat aku ikuti adalah Kicks Are You Tough Enough. Itu di Asia. Itu aku melawan beberapa negara di Asia. Dan itu aku baru banget cedera dislokasi bahu seminggu sebelum aku berangkat bertanding. Dan di situ aku ngerasa hasil yang aku berikan tuh kemarin bukan hasil dari kemampuan aku sepenuhnya dalam keadaan aku fisik terbaik aku, tapi aku percaya bahwa mungkin itu belum rezeki aku di kompetisi aku di Asia. Jadi bagi aku itu kompetisi atau pengalaman menarik aku sampai ke kancah internasional, dan aku mendapatkan posisi juara 2, dan aku masih diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk mendapatkan gelar itu. Dan sebelumnya hidup Makobrimob. Wah, thank you Mas M. Oke, terima dan diberikan kesempatan untuk memegang gelar sebagai orang terkuat kedua nih di Southeast Asia versi Kicks Are You Tough Enough. Oke, waktunya tidak terasa teman-teman, sudah 30 menit lewat. Dan tadi mohon maaf kalau sempat terputus koneksinya. Oke, terima kasih buat yang sudah menyaksikan live aku hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah bertanya. Oke, pemenang voucher Nutrimart senilai 100.000 rupiah atas pertanyaan terbaik jatuh kepada @Atancua. Selamat ya, nanti akan dihubungi langsung sama tim Elmen ya, Mas @Atancua. Jadi belanjakanlah voucher Nutrimartmu sebaik mungkin ya. Kalau nggak mau kasih aku aja Mas. Wah, bercanda ya. Oke, bisa langsung beli semua produk Nutrifood ya. Oke, kalau kurang tambahin lagi pakai duit sendiri. Oke, so thank you banget buat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Elmen, Nutrifood, serta Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan kepadaku untuk live hari ini di official Instagramnya @elmen. Semoga live hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mengenal aku lebih dekat lagi, ambil ilmu yang bermanfaatnya. Dan mohon maaf buat teman-teman kalau ada salah-salah kata dari aku. Dan pastikan kalian harus menonton semua live teman-teman aku di Top 20 The New Element of the Year. Dan jangan lupa saksikan besok ada live dari Dodi Hudaya. Dia dari DKI Jakarta
Oke, sebelum mengakhiri sesi live ini, aku pengen banget buat kalian bilang trust me it works di rumah ya. Oke, kalau aku mau sambil minum Elmen, ketika aku bilang Elmen, so everybody berteriak dengan kencang, trust me it works. Oke, ready? Elmen. Trust me it works. Oke, so thank you everybody. See you next time. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bye bye guys.